Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna Asra dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen Sistem Informasi Manajemen. Komponen Sistem Informasi Manajemen terbagi beberapa komponen. Yang pertama, sistem informasi, yang kedua komponen input, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen basis data, yang kelima komponen model, dan yang keenam komponen kontrol. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai satu tujuan. Sedangkan informasi menurut Bodnar dan Hopwood menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Kemudian komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi, atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di Stranger dalam bentuk basis data. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap data dari sistem informasi. Kemudian output. Produk dari sistem informasi adalah merupakan informasi yang berguna bagi para pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang dibasis dan data diproses menggunakan model tertentu. Selanjutnya, komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dari definisi ini terdapat 3 hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu yang pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Kemudian yang kedua, simpanan permanen. Untuk menyimpan basis data tersebut, simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat keras yang digunakan di sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis data. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrogram komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Banyak paket perangkat lunak yang disediakan untuk memanipulasi basis data. Paket perangkat lunak ini disebut Database Management System. Kemudian komponen model.
Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Misalnya adalah barang dengan kode 102 yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dipesan 7 unit? Mengapa tidak lebih atau kurang dari 7 unit? Pemesanan kembali sebanyak 7 unit merupakan jumlah yang paling ekonomis yang sudah dihitung melalui model matematik. Selanjutnya yang terakhir, komponen kontrol. Menurut Michael menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum dan sistem pengendalian aplikasi. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Yang kelima, pengendalian keamanan data. Dan yang terakhir, pengendalian komunikasi. Kemudian, kesimpulan dari komponen sistem informasi adalah semua elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu komponen sistem informasi manajemen secara fungsional dan sistem informasi manajemen secara fisik. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai komponen sistem informasi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.